warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur terhadap Ilahi Robbi. Sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat dan keluarganya. Baik, berdirinya saya di sini ingin sedikit memberikan pengetahuan tentang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir dan qadar ketetapan Allah. Baik, seperti kita ketahui, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah yang pertama yaitu kita wajib mempercayai adanya Allah dengan cara melihat adanya alam semesta ini, dan beriman kepada Allah. Setiap orang yang beragama Islam harus percaya kepada Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Percaya kepada Allah juga berarti percaya terhadap ciptaan Allah. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Percaya kepada ketetapan Allah dan sifat-sifat Allah terdapat dalam Asmaul Husna. Dan percaya kepada Allah mewujudkan dalam perilaku yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu percaya kepada malaikat. Allah sudah menciptakan malaikat, beribu-ribu malaikat, tetapi Allah menciptakan 10 malaikat yang sudah diberikan tugasnya masing-masing. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, dengan mempercayai keberadaan malaikat ini beserta tugas-tugasnya, manusia mesti mengamalkannya dan berperilaku yang baik. Misalnya, percaya kepada malaikat berarti percaya kepada yang mengawasi, ada yang mengawasi, ada yang mencatat perbuatan amal baik kita selama hidup di dunia ini. Setiap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan semuanya akan dicatat oleh malaikat dan disetorkan atau diberitahukan kepada Allah bagaimana kegiatan kita selama di dunia, apakah kita melakukan amal baik, apakah kita melakukan amal buruk. Itu semua akan dicatat oleh malaikat yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi kita harus wajib percaya kepada malaikat yang sudah Allah ciptakan. Nah, yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Setiap umat Islam juga mesti mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian kitab Taurat yang dikirimkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah berarti kita harus mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Terutama kita sebagai umat muslim harus mempercayai isi-isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran, dan harus kita aplikasikan dan kita menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang salah, semuanya itu real, yang sudah Allah katakan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kita sebagai manusia wajib mempercayainya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus rajin membaca Al-Quran supaya kita lebih banyak mendapatkan pahala, supaya kita lebih senang berbuat kebaikan, dan itu menambah pahala juga kita di akhirat nanti.
Nah, kemudian yang keempat ada beriman kepada nabi dan rasul. Nah, setiap muslim juga harus meyakini Allah mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu. Terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib diimani atau wajib diyakini, yakni dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Baik, yang kelima ada iman kepada hari akhir. Nah, kita sebagai umat Islam mempercayai bahwa hari akhir atau hari kiamat itu terdapat dua, yaitu yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sugro berarti berupa bencana alam bencana alam dan juga kematian. Nah, seperti kita lihat pada saat ini kita sudah mengalami atau mengalami terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil, seperti adanya bencana-bencana alam itu termasuk salah satu kiamat sugro. Nah, kalau misalkan kiamat kubro berarti hancurnya semua alam semesta dan dimulainya kehidupan akhirat. Nah, jadi kiamat kubro itu berakhirnya semua alam semesta dan semua manusia itu kembali kepada sang penciptanya. Nah, iman kepada hari kiamat ditandai dengan berperilaku dan beribadah dengan baik, bahwa setiap amal dan perbuatan bakal diperhitungkan dan dibahas oleh Allah di akhir kiamat nanti. Nah, yang terakhir ada rukun iman kepada qada dan qadar. Terakhir, umat Islam ini mesti mengimani terdapat qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Allah sudah menetapkan baik dan buruknya takdir untuk umatnya. Dengan beriman pada qada dan qadar, setiap orang yang beragama Islam harus berusaha dan juga berserah diri kepada ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, setiap orang juga harus berprasangka baik kepada Allah, pada ketetapan Allah, dan baik buruknya merupakan sesuatu yang baik untuk umatnya dan beriman dan bertakwa. Mungkin itu saja ceramah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.